Yo, WhatsApp pribadi, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah film Ghost Rider. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Merau yang mendatangi sebuah tempat. Dan Merau sempat berbicara dengan seorang pria yang kita tahu dari teks subtitle mereka membicarakan seorang anak laki-laki. Merau mengatakan pada Benedict bahwa si anak itu tidak aman di tempat tersebut, namun Benedict membantahnya karena menjaga anak tersebut adalah perintah dari gereja. Si Benedict juga sempat mengatakan saat titik balik matahari musim dingin lewat, si anak itu tidak dibutuhkan lagi. Mendengar itu, Merau pun mengatakan bahwasannya sebelum hari itu tiba, Benedict dan seluruh temannya akan mati. Dan benar saja, beberapa saat kemudian tempat itu diserang oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh Karigan. Terlihat juga di ruangan lain, seorang wanita bernama Nadia dan anaknya bernama Denny mencoba melarikan diri. Pada saat Nadia hampir tertembak, Merau datang dan melumpuhkan salah satu tentara bayaran tersebut. Merau juga sempat meneriakkan bahwasannya Merau dapat membantu Nadia dan Denny, namun terlihat Nadia tidak mendengarkannya dan kabur. Di sisi lain bangunan terlihat Benedict atau pria yang di awal tadi terlihat dibunuh oleh Karigan. Karigan yang melihat Nadia kabur langsung mengejarnya namun dihalangi oleh Merau sehingga mobil yang digunakan Karigan terbalik karena bannya ditembak oleh Merau. Singkat cerita, di tempat lain terlihat Johnny Blaze yang bersembunyi namun berhasil ditemukan oleh Merau. Maksud Merau menjumpai Johnny Blaze adalah untuk membantunya menolong Nadia dan Denny. Johnny sempat menolaknya, namun karena Merau yang berjanji akan melepaskan kutukannya, Johnny pun setuju. Di lain tempat, Nadia dan Denny yang baru keluar dari sebuah resto, terlihat mereka diikuti oleh Karigan. Di malam selanjutnya tempat Johnny Blaze berada, terlihat Johnny berjuang untuk berubah hingga akhirnya berhasil dan langsung pergi. Nadia yang sedang dalam perjalanan terlihat diserang oleh Karigan sehingga mobil yang mereka gunakan jatuh di jurang. Karigan sempat beberapa kali memukul Nadia dan saat mereka berhasil mendapatkan Denny dan mencoba membunuh Nadia, tiba-tiba Johnny yang sudah berubah datang dan membunuh dua orang anak buah Karigan. Karigan pun mengambil senjata yang lebih besar dan berhasil melumpuhkan Johnny Blaze sehingga Karigan dan dua orang anak buahnya yang lain berhasil membawa Denny dan kabur. Setelah sadar dari pingsannya, Johnny mendapatkan dirinya sedang berada di dalam rumah sakit dan setelah meminum beberapa obat, Johnny keluar dan menjumpai Nadia. Di lain tempat, Karigan menelpon seorang pria tua. Karigan juga menceritakan semua kejadian tentang John. Si pria tua yang mendengar itu langsung meminta Karigan agar memberi telepon ke Denny. Dan terlihat si pria tua mengucapkan sebuah mantra agar Johnny tidak dapat melacak keberadaan Denny. Johnny pun menjumpai Nadia dan terlihat Nadia tidak mempercayai Johnny. Namun setelah Johnny mengatakan akan membantu Nadia, Nadia pun percaya dan membawa Johnny ke tempat seseorang yang mengenal Karigan. Di dalam perjalanan, Nadia menceritakan asal muasal mereka dikejar adalah karena Nadia membuat perjanjian dengan iblis. Singkat cerita, di mobil yang digunakan Karigan, Denny menyerang sopir sehingga mobil yang mereka gunakan terguling. Oleh karena itu, Denny melarikan diri, namun berhasil ditangkap karena kaki Denny terkilir. Karena mobil Karigan yang sudah rusak, Karigan pun mengambil mobil orang yang sedang pacaran di tempat kejadian saat Denny jatuh. Kita berpindah ke Johnny yang terlihat ingin berubah dan memperingati Nadia agar hati-hati saat Johnny berubah. Setelah itu, mereka pun menangkap seorang pria bernama Fasil. Fasil ini adalah orang yang pernah bekerja dengan Karigan. Johnny pun mempertanyakan keberadaan Karigan. Fasil yang takut langsung mengatakannya. John yang sudah mengetahuinya langsung berangkat menuju lokasi tersebut. Di lain tempat, terlihat Karigan sudah mempersiapkan senjata yang lengkap untuk mengalahkan Johnny Blaze yang sedang berubah. Nadia yang sudah sampai langsung menolong Denny yang terikat, namun salah satu anak buah Karigan menyerang mereka, akan tetapi dengan mudah dibunuh oleh Nadia. Johnny yang sudah sampai langsung ditembak oleh Karigan dengan senjata pengejar suhu panas, namun terlihat Johnny selamat dan langsung menyerang mereka semua, bahkan membuat Karigan dalam keadaan sekarat.
Nadia yang berhasil kabur membawa Denny tiba-tiba disusul oleh Johnny dan sempat mencoba ingin membunuh Nadia. Namun karena Denny memintanya untuk berhenti, tiba-tiba Johnny kembali menjadi manusia. Sedikit informasi, Nadia sempat bercerita bahwa dia membuat janji dengan seorang pria misterius ataupun kita sebut iblis. Dengan imbalan anak yang dikandung Nadia akan menjadi milik si iblis. Dan Nadia yang pada saat itu sekarat langsung menyetujuinya. Itulah sebabnya Johnny langsung berubah jadi manusia pada saat di hadapan Denny. Lanjut. Mereka bertiga pun singgah di sebuah resto dan beristirahat sejenak. Di tempat lain, Karigan yang sudah sekarat dibantu oleh Pak Tua sehingga Karigan mendapatkan kehidupan baru dan kekuatan yang dapat membusukkan semua benda dan makhluk hidup. Johnny dan Denny yang berada di mobil sempat bercerita tentang bagaimana rasanya saat berubah. Johnny pun menjawab, kadang buruk, kadang tidak juga. Singkat cerita, Merau datang menyusul mereka dan Johnny yang melihat Denny sedih mencoba menghiburnya dengan atraksi motornya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Merau, yang mana di tempat itu mereka berjumpa dengan seorang pendeta yang lumayan seram. Merau pun menyerahkan Denny dan Nadia kepada mereka. Denny yang khawatir sempat dinasihati oleh Johnny. Setelah itu, Johnny dan Merau ke sebuah ruangan untuk memulai ritual pelepasan roh terkutuk dalam Johnny. Dan sebelum itu, Merau menceritakan bahwa makhluk yang ada di dalam Johnny adalah malaikat bernama Zarathos. Zarathos adalah malaikat yang adil, namun dia ditipu dan dirusak sehingga menjadi roh pendendam. Akhirnya Johnny yang bertekad langsung memulai ritual dan berhasil. Setelah itu Johnny pun mencari Merau. Namun ternyata pria yang bertato tadi mengkhianati mereka semua dan berencana membunuh Denny. Pada saat si pria tato dan beberapa anak buahnya hendak melangsungkan ritual, tiba-tiba pria tato dan anak buahnya diserang oleh Karigan yang sudah berubah menjadi makhluk pembusuk dan berhasil membawa Denny. Merau dan yang lain melihat bahwa semua pria yang ingin membunuh Denny telah berubah menjadi tanah ataupun menjadi busuk. Karigan pun membawa Denny ke sebuah tempat bernama Ujak Gokten dan Denny bertemu dengan pria tua yang berteleponan dengan si Karigan pada saat Karigan belum berubah itu, atau pria tua yang menolong Karigan pada saat Karigan dalam keadaan sekarat. Merau yang ingin mengalahkan para pengikut setan ini pun langsung memberikan Nadia dan Johnny senjata yang lengkap. Di tempat Denny berada, si pria tua pun membius Denny hingga tidak sadarkan diri. Sore harinya, para follower si pria tua bersiap menghadiri acara penyembahan setan ataupun perpindahan roh dari si pria tua ke Denny. Dan di luar bangunan terlihat Nadia, Merau, dan Johnny sudah memantau dan bahkan Johnny dan Merau berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut. Merau yang merasa kesal langsung menyerang semua orang-orang di tempat dan membunuh mereka semua. Pada saat pemindahan roh si pria tua ke tubuh Denny, tiba-tiba Johnny datang dan berniat menolong Denny. Namun inilah yang terjadi. Ya, Johnny diserang balik oleh si pria tua hingga Johnny terlempar jauh dan langsung dikelilingi oleh para follower si pria tua tersebut. Dan kita melihat Merau yang diserang oleh Karigan sehingga Merau menjadi busuk dan berubah menjadi abu oleh Karigan. Johnny yang sudah lemah karena kekuatannya hilang terlihat didatangi oleh Denny. Dan Denny sempat mengatakan bahwa dia punya kekuatan sama dengan si pria tua yang kita tahu dia adalah iblis. Saat kemudian Johnny terikat dengan kontraknya dan tiba-tiba Denny memuntahkan api ke Johnny sehingga kekuatannya kembali. Dan dengan kekuatannya Johnny membunuh semua pengikut si pria tersebut. Karigan dan Pak Tua yang melihat Johnny sudah berubah langsung membawa Denny dan berusaha melarikan diri dengan mobil dan beberapa pasukan. Johnny yang sudah berubah langsung mengejarnya hingga ke sebuah jalan yang mana Johnny terlihat bertarung dengan Karigan hingga pada akhirnya Karigan tewas di jalanan. Setelah itu, Johnny pun langsung mengejar mobil si pria tua dan sempat merusak gerbang mobil sehingga mobil si pria tua terbalik. Johnny yang emosi pun mengembalikan si pria tua ataupun si iblis ke neraka dengan rantai pengikatnya. Setelah berhasil mengalahkan pria tua atau si iblis, Johnny pun menghampiri Denny yang pingsan.
dan berhasil membangunkannya atas kekuatan Ghost Rider yang ada di dalam tubuh Johnny. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah janganlah jatuh dari atas agar tidak ada perjanjian dengan iblis. Sekian video kali ini, salam pick up Sumatera.